Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan lanjutkan lagi ya materi kita ya. Materi kita kemarin sudah menentukan nilai limit dengan cara substitusi langsung ya. Sekarang kita lanjutkan kembali yaitu tentang menentukan nilai limit dengan cara pemfaktoran ya. Nah, baik di sini untuk limit dengan cara pemfaktoran ya. Kita lihat terlebih dahulu ya. Nah, kita ya untuk menentukan limit dengan cara pemfaktoran ya. Jadi langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah di sini digunakan untuk menyelesaikan limit fungsi aljabar pada fungsi rasional. Sedangkan kemudian juga langkah-langkah yang digunakan adalah menyederhanakan bentuk rasional tersebut dengan memfaktorkannya ya. Jadi di sini untuk menentukan limit dengan cara pemfaktoran ini yaitu dengan cara pemfaktoran, tetapi di sini syaratnya adalah dengan cara mensubstitusi secara langsung terlebih dahulu angkanya, kemudian nanti bila dihasilkan nilainya adalah 0/0 maka kita harus memfaktorkan ya. Di sini contohnya adalah tentukan nilai limit dari x mendekati 1 x kuadrat min 1 per x min 1. Nah, di sini fungsi tersebut tidak terdefinisi di x sama dengan 1 sebab menghasilkan penyebut yang bernilainya 0. Jadi kalau kita masukin nih ya x-nya itu nilainya 0, maka hasilnya adalah 0/0. Maka kalau nilai hasilnya adalah 0/0, ini bukan hasil limit, tetapi ini harus difaktorkan ya. Maka kalau kita faktorkan gimana? Nah, di sini x kuadrat min 1. Nah, kalau kita faktorkan jadi x plus 1 dikali dengan x min 1. Jadi hasilnya pasti x kuadrat min 1 ya. Nah, jadi ini ingat konsepnya, konsep pemfaktoran x kali min 1, 1 kali x, 1 kali min 1 gitu ya. Jadi hasilnya adalah x kuadrat min 1. Atau boleh dijabarkan. Nah, ini kan tinggal coret ya, x min 1 kali x min 1. Sisanya adalah x plus 1. Nah, kemudian baru kita masukkan nilai x-nya di sini. X adalah 1, 1 tambah 1 sama dengan 2. Ini adalah nilai limitnya ya. Nah, untuk contoh soalnya ya, untuk contoh soal di ininya nanti bisa kalian kerjakan itu di nomor 3 ya, di nomor 3 yang C ya, nanti yang C, kemudian juga yang D, CD itu masuk ya, yang CD, yang nomor 2 juga sama tuh ya. Oh ya, itu kan itu pemfaktoran ya. Ya, jadi itu nanti untuk pemfaktoran. Atau juga bisa, oh ya enggak ini juga ya. Nah, kemudian juga ya, atau juga nomor 7 ya di uji kompetensi ya, halaman 34. Nah, itu juga sama pemfaktorannya. Nanti kita coba ini kan aja ya. Kemudian juga di sini tentukan nilai limit x kuadrat min 5x plus 6 dibagi x kuadrat plus 2x min 8. Nah, kalau kita masukkan, jadi ketika kita menggunakan cara pemfaktoran ini, ketika dimasukkan nilai dari x mendekati 2-nya ini, ya x-nya ini kita ganti dengan angka 2, hasilnya adalah pembilang dan penyebutnya 0/0. Maka kita harus faktorkan kalau dihasilkan 0/0 gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan ini kita faktorkan x kuadrat min 5x plus 6 difaktorkan menjadi x min 2 dikali x min 3 ya. Ini kenapa Bapak nggak ajarkan nanti ini karena harusnya kalian sudah menguasai tentang pemfaktoran ya. Kemudian juga x kuadrat plus 2x min 8. Kalau kita faktorkan x min 2 dikali x plus 4 ya. Kemudian ini x min 2 nya coret ya. Hasilnya adalah x min 3 per x plus 4. Ini kita masukkan nilai x nya. Nah, 2 dikurang min 3 min 1, 2 ditambah 4 berarti 6. Berarti hasilnya adalah min 1 per 6. Itu hasil nilai limitnya ya. Kemudian juga menentukan limit dengan mengalihkan akar sekawan ya. Bagaimana caranya? Dengan mengalihkan akar sekawan ini maksudnya adalah sama prinsipnya ya. Jadi ketika kita masukkan nilai x-nya itu pasti menghasilkan 0/0 ya. Jadi kalau menghasilkan nilai 0/0 di sini kata kuncinya adalah ketika ada akar. Jadi perbedaannya kalau misalnya Pak, faktor yang biasa dengan akar itu apa ya? Pasti di sini ada akarnya ya. Ada akar. Jadi kalau misalkan kalau tadi kan contoh soalnya nggak ada akar, nah berarti itu cara pemfaktoran biasa. Tetapi kalau di sini ada akar, maka kita harus akar dengan menggunakan mengalihkan akar sekawan ya. Jadi kalau misalnya kita masukkan tadi kita cek ya 0/0 hasilnya ya.
Kemudian di sini, nah, limit X mendekati 2, 3 min akar 4X plus 1 per X min 2. Sama dengan limit X mendekati 2, 3 min akar 4X plus 1 dibagi X min 2 dikali. Nah, di sini yang dimaksud dengan akar sekawan. Nah, kalau di sini tandanya minus ya, maka di sini tandanya plus, kebalikannya. Ya, dikalikan. Nah, ini di sini nanti konsep perkalian ingat sama dengan kayak pemfaktoran ya. 3 kali 3 9 ya. Min kemudian 3 dikali akar 4X plus 1. Kemudian min akar 4X plus 1 dikali 3. Kemudian min akar 4X plus 1 dikali dengan akar 4X plus 1. Nah, hasilnya nanti kan akar kali akar pasti hasilnya adalah 1. Pangkat 1 ya. Ingat setengah pangkat setengah. Ya, maksudnya kalau akar itu kan pangkat setengah ya. 4X pangkat 1 dikali dengan pangkat setengah, maksudnya 4X tambah 1 pangkat setengah dikali dengan 4X tambah 1 pangkat setengah. Kalau dijumlahkan kan hasilnya adalah 1, jadinya 4X plus 1 pangkat 1. Di sini ada satunya sebetulnya ya. Kemudian juga kita masukkan ke sini ya. Nah, ini juga sama, nanti konsepnya Bapak nggak akan terlalu ingat banget ya. 9 dikurang, ini kan min kali plus min ya. 9 dikurang 1 berapa? 8. 8 min 4X ya. Kemudian juga X min 2 kali 3 plus akar 4X plus 1 ya. Nah, ini di sini biar di bawahnya itu bisa dicoret, maka Bapak keluarin 8 min 4X ini Bapak keluarkan ya. Jadi min 4 kali X min 2. Hasilnya adalah ini kan 8 min 4X ya. Ya. Jadi X min 2 nya bisa dicoret ya. Sehingga didapatkan min 4 per 3 plus akar 4X plus 1. Nah, hasilnya kita masukkan. Min 4, X-nya tinggal masukkan ke sini. X-nya adalah 2 kan ya. Berarti 4 tambah 2 ya. 4, oh ya maaf, 4 dikali 2, 8 ditambah 1, 9. Akar 9 adalah 3. Min 4 per 9, atau disederhanakan jadi min 2 per 3. Ini hasil nilainya ya. Nah, itu untuk menentukan ini. Nah, di sini untuk limit suku banyak atau polinomial. Nah, untuk suku banyak atau polinomial ya, sebetulnya sama aja. Ya, untuk limit suku banyak polinomial ini konsepnya adalah sama. Ya, jadi dengan cara memasukkan nilai X, ya nilai X-nya mendekati berapa ya, atau bisa difaktorkan atau dengan cara substitusi langsung ya. Kalau misalkan di sini nilai limit dari X mendekati min 3 ya, X pangkat 3 plus 27 dibagi X pangkat 3 plus X kuadrat min 3X plus 9. Caranya bagaimana? Nah, di sini dengan cara pemfaktoran boleh kan gitu ya. Difaktorkan hasilnya adalah ini ya. Jadi ini dengan cara pemfaktoran ya. Maka didapatkan nanti nilai limitnya ketika dimasukkan dan difaktorkan ya. Jadi nah ini kan X plus 3 nya coret ya. Sisanya adalah X kuadrat min 3X plus 9 per X kuadrat min 2X plus 3. Nah, di sini hasilnya ya. Kita masukkan nilai min 3 nya ini ke sini. Nah, didapatkan 27 per 8 ya. Atau boleh disederhanakan ya, dibagi berapa? Dibagi 9. 9 bagi 27 bagi 9 3, 18 bagi 9 2, jadi 3 per 2. Boleh disederhanakan. Kemudian juga di sini ada teorema limit, atau biasanya kalau di LKS itu ada yang namanya sifat-sifat limit. Nah, teorema limit di sini, jika C dan K adalah konstanta, maka nilainya sama dengan K. Jadi kalau limit X mendekati C atau konstanta, nah nilai di sini adalah K, maka nilai limitnya adalah sama dengan nilai K-nya. Contoh misalkan limit dari X mendekati min 2, K-nya di sini min 2 ya, berarti limitnya adalah min 2 kan gitu ya. Jadi itu konsep dasarnya. Kemudian jika C adalah suatu konstanta dan F adalah suatu fungsi dari X, maka limit X mendekati C maka F adalah C, atau sama dengan ini nilai X-nya itu diganti dengan C. Ya kayak tadi ya. Jadi nilai X-nya diganti dengan angka mendekati berapa kan gitu, itu teorema 2 ya, atau sifat kedua. Nah, di sini contoh tadi ya Bapak bilang limit. Nah, di sini kan katanya K, ini C. Nah, X mendekati 5 ini di sini adalah C ya.
maka limitnya adalah sama dengan nilai K ya, karena K-nya ini siapa? 6 ya, 6 gitu ya. Ini teorema 1 ya. Kemudian limit 7 mendekati 5, hasilnya adalah 7. Jadi konstanta dengan konstanta 5 ini 7 ya. Berarti hasilnya adalah nilainya adalah 7. Kemudian contoh yang kedua, limit X mendekati 2X min 5. Kemudian yang beda, limit 2X mendekati 3, 2X min 5. Kalau ini tinggal dimasukkan nilai angkanya. X-nya tinggal dimasukin, diganti angka 3. 2 kali 3 dikurang 5 sama dengan 1. Dan seterusnya gitu ya. Itu untuk kemudian teorema ketiga juga sama ya. Teorema ketiga ini, jika f dan g fungsi dari x dan c adalah suatu konstanta, maka limit fx boleh tambah, boleh ambil, terserah ya. Maka limit fx mendekati c, atau boleh tambah atau kurang limit x mendekati c gx. Jadi boleh dipisah gitu ya. Jadi kalau misalnya contoh begini, atau teorema 4, jika f dan g fungsi dari x dan c adalah suatu konstanta, maka limit x mendekati c fx dikali gx, atau boleh dipisah begini. Contoh soalnya di bawah yang ini ya. Jadi limit x mendekati 5, 2x min x dikali x plus 3. Jadi kalau dikali boleh dipisah, limit x mendekati 5, limit x mendekati 5. Jadi boleh dipisah kayak gini ya. Jadi kalau misalkan udah dimasukin, baru nanti dikali, hasilnya adalah ini gitu ya. Jadi ini hanya sifat aja, jadi permainan sifat aja. Jadi kalau misalkan matematika itu kalian jangan sampai lupa mainin sifatnya ya. Ya, jadi dimainkan sifatnya. Kenapa? Karena matematika itu ilmu pasti. Jadi sudah ada polanya. Jadi kalau misalkan kalian memahami polanya, pasti kalian ke depannya juga gampang kan gitu ya. Kemudian juga untuk teorema kelima ini juga sama ya. Sama lah ya. Intinya adalah limit x mendekati c fx per gx, maka limitnya juga boleh dipisah ya, contoh soalnya di bawah ya. Jadi boleh dipisah. Teorema 6 juga sama ya. Ya seperti ini, sama juga lah ya. Oke, baik, itu saja mungkin untuk hari ini yang Bapak bisa sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.